wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Relasi yakni suatu aturan yang menghubungkan anggota daerah asal atau domain dan anggota daerah kawan atau kodomain. Dalam relasi tidak ada aturan khusus yang harus dipenuhi untuk memasangkan anggota himpunan daerah asal ke anggota daerah kawan. Nah, dalam relasi dan fungsi itu penyajian relasi maksud saya penyajiannya ada 3. Yang pertama adalah diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, sebelum ke diagram panah itu kan disajikan ada 2 himpunan yang masing-masing digambarkan dengan kurva tertutup, bisa persegi, bisa oval atau lingkaran. Yang kedua himpunan tersebut dihubungkan dengan tanda panah, maka disebut dengan diagram panah. Nah, diagram panah yang sebelah kiri, kurva yang sebelah kiri ini namanya domain, yang sebelah kanan ini namanya kodomain. Tadi dijelaskan di awal bahwa dalam relasi itu tidak ada aturan khusus yang harus dipenuhi untuk memasangkan dalam setiap anggotanya. Misal ini ya, ada himpunan A yang anggotanya adalah Ana, Ari, Ayu, sedangkan anggota himpunan B adalah jus, teh, kopi. Nah, ini Ana dipasangkan dengan jus, Ana dipasangkan dengan kopi, Ari dipasangkan dengan jus, Ari dipasangkan dengan teh. Nanti kalau di suatu soal disajikan dalam diagram panah seperti ini, biasanya ditanyakan apa relasi yang tepat dari relasi himpunan A ke himpunan B. Maka kalian harus mencari tahu relasi yang tepat. Kalau di sini ada nama, di sini ada minuman, pasti relasinya adalah minuman kesukaan dari atau minuman favorit. Misal yang sebelah A ini adalah nama, yang di sebelah B ini adalah makanan, maka bisa jadi itu adalah makanan favorit. Misalnya yang di sebelah sini nama, di sini adalah kegiatan, misalnya memancing, memasak, menjahit, maka bisa jadi relasinya adalah hobi dari atau kesukaan dari. Nah, dari penyajian diagram panah ini bisa disajikan lagi dalam himpunan pasangan berurutan. Yang namanya himpunan, maka penulisannya di awal sama di akhirnya menggunakan kurung kurawal. Nah, ini gimana caranya menuliskan? Pakai tanda kurung biasa, Ana, jus, Ana, kopi, Ari, jus, Ari, teh, kayak gitu. Nah, dalam penulisannya ini boleh tidak urut ya, asalkan yang di dalam kurung itu sesuai dengan pasangannya. Setelah himpunan pasangan berurutan dapat juga disajikan dalam diagram kartesius. Ini adalah penyajian relasi yang ketiga. Diagram kartesius digambarkan dengan sumbu X sama sumbu Y aja, di mana sumbu X ini berisikan anggota domain, sedangkan sumbu Y berisikan anggota kodomain. Tidak ada aturan khusus untuk menuliskan harus urut seperti ini. Ana, Ari, Ayu boleh, Ayu dulu boleh, Ana dulu, Ari boleh. Yang jelas pasangannya harus tepat sesuai dengan soal yang dimaksudkan di awal. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk contoh relasi yang lain ya ini kan dalam kata-kata, pasti kalian mudah sekali dalam menentukan kalimat yang tepat atau kata yang tepat. Sedangkan kalau relasi dalam bentuk angka, misalnya seperti ini, himpunan A dipasangkan ke himpunan B, ini kalian harus memperhatikan relasi apa yang tepat. Nah, jika soalnya IC atau soal uraian bukan pilihan ganda, maka kalian harus memikirkan apa relasi ini yang tepat. Caranya adalah perhatikan kodomain dengan domain ini. Kalau ini kita bisa melihat dari domain ke kodomain mudah saja ya. Kalau ini kita lihat cara berpikirnya adalah bagaimana kodomain bisa menjadi domain. Loh, kenapa kok terbalik? Karena di sini ada kata dari ya, relasi mesti di belakangnya ada kalimat dari. Nah, maka bagaimana 1 itu bisa menjadi 1, begitu berpikirnya. 4 bisa menjadi 2, 9 bisa jadi 3. Kalau kita berpikir 4 kok bisa jadi 2, itu kan akar 4 ya. Akar 4 sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3. Akar 1 ya pasti 1. Maka relasi yang tepat adalah akar dari. Relasi A ke B adalah akar dari.
Kemudian kalau P ke Q, maka kita lihat kenapa Q bisa jadi P. 1 bisa jadi 1, 2 bisa jadi 4, 3 bisa jadi 9 adalah kuadrat dari. Sedangkan yang ini, maka 1 dipasangkan dengan 1, pasangkan 2 dipasangkan dengan 3, 2 hanya dipasangkan dengan 2, 3 hanya dipasangkan dengan 3, maka ini adalah pembagian ya. 3 bisa dibagi 3, 2 bisa dibagi 2, 1 dibagi 1, 2 bisa dibagi 1, 3 dibagi 1. Itu namanya faktor dari. Apa itu faktor dari? Adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi habis suatu bilangan. Misalnya pembagi dari 3 itu adalah 1, kemudian dan 3. Faktor dari 2 adalah 1 dan kemudian 2. Sedangkan yang bisa membagi 3 ya, yang bisa membagi 1 adalah hanya 1 sendiri. Jadi 1 bisa membagi semua kayak gitu. Coba kita lihat jawabannya ya. Jadi relasi A ke B adalah akar dari, P ke Q adalah kuadrat dari, K ke L adalah faktor dari. Begitu. Coba kita tes dengan soal seperti ini. Ini suatu pertanyaan relasi yang tepat untuk menjelaskan hubungan himpunan Q ke himpunan P. Jika pertanyaannya dalam pilihan ganda, maka kita bisa mencocokkan kata-kata yang di sini dengan angka yang di sini. Misal yang pertama, 1 akar pangkat 3 dari 1, pasti ya. 8 akar pangkat 3 dari 2. Nah, ini kan benar apa salah ya? 8 akar pangkat 3-nya dari 2. Nah, ini kan kurang tepat ya. Maka tidak pilih yang A. Coba yang B, 1 pangkat 3-nya dari 1, 1 pangkat 3 1. 8 pangkat 3-nya dari 2, 2 pangkat 3 sama dengan 8. 27 pangkat 3 dari 3. Berarti yang benar jawabannya adalah B. Coba kalau kita berpikir tadi ya, kita kembalikan pakai cara yang tadi. Bagaimana kanan bisa menjadi kiri? 3 bisa jadi 27 berarti pangkat 3. 2 bisa jadi 8 berarti pangkat 3 kayak gitu. Jadi kalau pilihan ganda tinggal kita mencocokkan kata-kata yang tepat. Kalau IC maka tadi caranya ya bagaimana yang kanan bisa menjadi yang kiri. Kenapa kok begitu? Karena ada kata dari. Oke, next. Soal berikutnya. Relasi yang tepat untuk diagram berikut. 1 dipasangkan dengan 2, 2 dipasangkan dengan 4, 3 dipasangkan dengan 6. Coba kita pilih yang A. 1 lebih dari 2. Wah, kurang cocok ya. Coba yang B. 1 kurang dari 2 mungkin, 2 kurang dari 4 mungkin, 3 kurang dari 6. Iya, tepat ya. Tapi kenapa 4 tidak dipasangkan dengan 6, 3 tidak dipasangkan dengan 4 kayak gitu ya. Maka kurang dari, kurang cocok. Coba yang C. 1 setengah dari 2 benar, 2 setengah dari 4 benar, 3 setengah dari 6 benar. Maka relasinya adalah setengah dari. Selanjutnya kita belajar tentang fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota B. Semua anggota A disebut domain, semua anggota B disebut kodomain, sedangkan anggota B yang memiliki pasangan dengan A disebut range. Berikut gambaran perbedaan relasi dan fungsi. Jadi bedanya relasi sama fungsi tadi ya. Kalau relasi tadi tidak ada aturan khusus untuk memasangkan satu anggota ke anggota yang lain, sedangkan kalau fungsi ada. Coba ini kita perhatikan ya. Ini adalah relasi. Jadi fungsi itu ya relasi, tapi tidak selalu relasi itu adalah fungsi. Ini relasi, tapi juga fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota domain memiliki pasangan dengan kodomain. Sekali lagi di sini disebutkan semua anggota A disebut domain, semua anggota B disebut kodomain, dipasangkan tepat satu anggota kayak gitu ya. Nah, yang ini relasi tapi bukan fungsi. Kenapa? Pertama, ini dia tidak memiliki pasangan dengan kodomain. Kemudian domain ini, anggota domain ini 2 memiliki lebih dari satu pasang. 2, 4, 6 ya. Berarti ini adalah relasi tapi bukan fungsi. Nah, bagaimanakah penyajian fungsi?
Secara umum penyajian fungsi ini sama dengan relasi kan, karena fungsi tadi juga merupakan relasi, maka bisa disajikan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Selain itu juga fungsi dapat disajikan dalam bentuk tabel dan rumus. Berikut disajikan penyajiannya ya. Kalau misalnya ada soal ini yang penyajian dalam bentuk tabel ya, diketahui domainnya 1, 2, 3. Kodomennya adalah bilangan prima kurang dari 10. Siapa bilangan prima kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, dan 7. Akan dikenakan fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Nah, kalian disuruh membuat tabelnya. Maka gampang saja kalian membuat tabel tadi dari baris dan kolom. Dengan banyak kolom sama dengan banyak domainnya ya. X 1, 2, 3. X adalah domain, fx adalah untuk mencari range. Setelah ini kalian kenakan rumus ini. Misalnya 1, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Sekarang domainnya 2, 2 kali 2, 4 tambah 1 sama dengan 5. Sekarang domainnya 3, 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7. Maka kalian akan mendapatkan range dari tabel ini. Selain itu, fungsi juga dituliskan dalam bentuk rumus. Nah, rumus umum fungsi itu adalah fx sama dengan ax plus b, di mana a, b adalah bilangan rasional. Apa itu? Yaitu bilangan caca bisa, pecahan bisa, negatif bisa, bilangan bulat bisa. Misalnya A-nya 2, B-nya 1, maka bisa dituliskan fx sama dengan 2x plus 1. Misalnya B-nya 0, A-nya min 3, maka bisa dituliskan fx sama dengan min 3x. Sekian penjelasan dari relasi sampai dengan penyajian fungsi. Untuk contoh soal fungsi akan saya lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.